Perintah Kaisar Naga, Bab 3057-3058. Aku tidak menyangka, pembudidaya biasa sepertimu, memiliki tulang yang keras. Aku ingin melihat, berapa lama kamu bisa bertahan. Muosha mencibir, menyaksikan pembudidaya biasa ini disiksa olehnya, dia sangat bersemangat di dalam hatinya. Mata Barney sudah mulai kehilangan pandangan saat ini, dan dia akan segera mati. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh melintas dengan cepat, diikuti oleh kilatan cahaya putih, dan semua tanaman merambat itu terpotong dalam sekejap. Barney jatuh ke tanah, terengah-engah. Apakah kamu baik-baik saja? Dave melangkah maju, dan menopang lengan Barney, agar dia bisa berdiri. Ketika dia menyadari itu adalah Dave, Barney sangat bersemangat. Dia tahu bahwa, dia tidak akan mati hari ini, karena Dave sudah ada di sini. Kakak Chen, aku tidak menyangka, kamu akan datang untuk menyelamatkanku, terima kasih banyak. Kata Barney bersemangat. Ketika Muosha melihat Dave di depannya, dia sangat terkejut, dan sedikit mengernyit. Apakah itu kamu? Di mana Huosha? Bukankah seharusnya dia membunuhmu? Huosha sudah mati, aku di sini untuk membunuhmu. Dave berkata dengan nada datar. Tidak mungkin, bagaimana Huosha bisa mati? Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa membunuh Huosha? Muosha tidak percaya, Dave bisa membunuh Huosha. Kamu masih tidak percaya? Yihei, yang juga bergegas maju saat ini, berbicara kepada Muosha, dan semua nafas di tubuhnya meledak tiba-tiba. Pada saat ini, wajah Muosha tiba-tiba menjadi sangat jelek, seperti yang sedang membaca novel ini. Seluruh tubuhnya mulai gemetar ketakutan, semburan nafas yang dikeluarkan oleh Yihei, sudah cukup untuk membuatnya jatuh ke tanah dalam sekejap. Dengan kekuatan seperti ini, sangat mudah untuk membunuhnya. Sekarang, dia percaya bahwa Huosha sudah mati. Hanya saja, dia tidak mengerti, bagaimana mungkin ada tuan yang begitu kuat di sisi Dave. Dave melirik Yihei, dia tahu bahwa, alasan mengapa Yihei melakukan ini adalah, untuk menekan Muosha. Ketika dia bertarung dengan Muosha, maka, Muosha akan berada di bawah tekanan. Yihei, melakukan semua ini untuk keselamatan Dave, tetapi Dave tidak membutuhkannya sama sekali. Yang dia butuhkan adalah, agar Muosha mengeluarkan kekuatan penuhnya, agar bisa merangsang potensi kekuatan yang baru didapatkan oleh Dave. Kekuatan Dave akan tumbuh, setiap kali dia melakukan duel antar master. Yihei, jangan menakut-nakuti dia. Aku bisa membunuhnya, aku tidak butuh bantuan siapapun. Dave berkata kepada Yihei. Ketika Yihei mendengar perkataan Dave, dia segera menyadari sesuatu, dan menarik napasnya kembali, kemudian melangkah ke samping. Pada saat ini, Muosha tidak lagi bersemangat membantai para kultivator biasa itu. Ekspresi di wajahnya sangat jelek, sehingga dia hampir menangis. Dave, apakah kamu tahu, organisasi macam apa Liga Penyegelan Iblis kami? Kepala Liga Penyegelan Iblis, sudah menerima berita melalui transmisi slip suara dari kami, yang menyuruh kami kembali ke tempat asal kami. Jika kami tidak segera kembali dalam waktu dekat ini, dan jika Liga Penyegelan Iblis mengetahui kamu yang membunuhku, Liga Penyegelan Iblis tidak akan membiarkanmu hidup. Kamu harus berpikir dengan hati-hati, selama ada yang menjadi target Liga Penyegelan Iblis, tidak akan ada yang bisa melarikan diri. Muosha berbicara dengan nada mengancam. Dave, tidak peduli dengan ancaman Muosha, kemudian dia mencibir, itulah yang Huosha katakan sebelumnya, tetapi dia tetap mati. Aku akan memberikan kesempatan, jika kamu bergerak sekarang, dan kamu dapat menghindari seranganku, aku akan mengampuni hidupmu. Dave memiliki wajah yang sangat percaya diri saat ini. Sejauh menyangkut Muosha, kekuatannya lebih rendah dari Huosha, jadi, Dave benar-benar percaya dengan kemampuannya. Namun, ketika Muosha mendengar perkataan Dave, dia menjawab dengan marah, seorang kultivator bisa mati kapan saja, tetapi tidak bisa dipermalukan, apakah kamu meremehkanku? Aku ingin melihat, bagaimana kamu akan membunuhku, dengan satu gerakan. Muosha meraung marah, dan tiba-tiba ratusan tanaman merambat muncul di sekelilingnya. Tanaman merambat ini bergerak secepat kilat, seperti tentakel yang ada pada gurita, segera menuju kepada Dave dari segala arah. Aku ingin melihat, bagaimana kamu bisa lolos dari tangan 1000 budaku. Muosha mendengus dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Di matanya, Dave hanyalah semut, dan satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Yihei, dia harus selalu waspada terhadap pergerakan Yihei. Meskipun Muosha menyadari, kemampuannya adalah yang paling rendah di antara 5 elemen iblis surgawi, tetapi dia lebih dari cukup untuk berurusan dengan Dave, seorang biksu kelas 5 di alam komposit. Ratusan batang pohon anggur semuanya menuju ke arah Dave, seperti sangkar dari segala arah, mencoba menjebak Dave. Sudut mulut Dave sedikit terangkat, dan matanya bersinar terang. Wosh!
Melihat tanaman merambat itu mendekati Dev, dan mencoba untuk menjebaknya, sosok Dev tiba-tiba menghilang di depan mata Moosha. Moosha sangat terkejut, dan ratusan tanaman merambat kehilangan target mereka tiba-tiba, menjadi terjerat satu sama lain. Di mana dia? Musa sedikit khawatir, dia tidak mengerti, Dev jelas ada di depan matanya barusan, tetapi sekarang sudah menghilang. Segera, Moosha merasakan gerakan di belakangnya. Dev bergerak ke belakang Moosha, yang menyebabkan tanaman merambat itu mengejarnya, tetapi, ratusan tanaman merambat itu langsung menjerat tubuh Moosha. Itu benar-benar menyebalkan. Moosha terjebak oleh tanaman merambatnya sendiri. Dev. Tepat ketika Moosha hendak melepaskan diri dari ikatan tanaman anggur tersebut, rasa sakit tiba-tiba datang dari punggungnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan menembus dari belakang ke dadanya. Pada saat ini, ratusan tanaman merambat menghilang seketika. Wajah Musa menjadi sangat jelek, dia menatap pedang panjang yang menonjol keluar dari dadanya. Matanya membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak mengerti, bagaimana mungkin Dev membunuhnya hanya dengan satu gerakan, dan dia hanyalah seorang biksu kelas 5 di alam komposit. Moosha menoleh perlahan, dan melihat Dev menatapnya dengan cibiran di wajahnya. Di bawah tatapannya, Dev menarik pedang pembunuh naga dari dada Moosha, dengan darah masih menetes darinya. Dev hanya menatap Moosha dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Moosha jatuh perlahan, dengan tatapan yang penuh ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa dia akan berakhir seperti ini, dan dibunuh oleh biksu kelas 5 dari alam komposit, hanya dengan satu gerakan. Sungguh sangat memalukan. Ditambah lagi, dia tidak mengetahui bagaimana Dev bisa melakukan semua itu. Sampai kematian datang menjemputnya, mata Moosha tetap terbuka lebar, dan dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Beberapa kultivator biasa yang tersisa, melihat Dev membunuh Moosha dengan sangat cepat, rahang mereka ternganga kaget, hingga bisa memasukkan sebutir telur di mulut mereka. Terutama Barney, dia tidak menyangka, bagaimana kekuatan Dev bisa meningkat pesat dalam sekejap, dia tidak mengerti kenapa. Dia dengan jelas mengetahui bahwa, betapa sulitnya bagi pembudidaya biasa ini, untuk meningkatkan kekuatan mereka, meskipun itu adalah wilayah kecil. Beberapa orang, mungkin tidak mampu meningkatkan wilayah kecilnya, dalam waktu setahun, atau bahkan beberapa tahun. Yang paling tidak dimiliki oleh pembudidaya biasa adalah sumber daya, itulah sebabnya, mereka selalu diintimidasi di dunia surga dan manusia ini. Kakak Chen, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Jika ada kesempatan, aku pasti akan membalas kebaikanmu dengan nyawaku. Barney dan beberapa kultivator biasa, melangkah maju dan berterima kasih kepada Dev. Jika Dev tidak tiba tepat waktu, mereka pasti sudah menjadi mayat. Kalian semua harus berhati-hati, dan kalian harus pergi meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jika kalian bertemu dengan anggota lain dari 5 elemen iblis surgawi, kalian akan berada dalam bahaya. Dev meminta Barney dan yang lainnya, untuk segera pergi. Setelah melakukan salam tinju, segera, Barney dan kelompok pembudidaya biasa yang tersisa, pergi meninggalkan tempat tersebut. Tuan Chen, apakah kita masih perlu menemukan 2 anggota lainnya, dari 5 elemen iblis surgawi? Yulian melangkah maju dan bertanya kepada Dev. Kita tidak perlu mencarinya, kurasa, kelompok yang tersisa pasti bisa menangani mereka berdua. Dev menggelengkan kepalanya. Jika salah satu anggota 5 elemen iblis surgawi menghadang Sun Tua, Kong Tua dan Sylvain Zuo, berurusan dengan salah satu dari 5 elemen iblis surgawi, tidak akan menjadi masalah bagi ketiganya. Begitu pula dengan Charsen Ning, dia tidak akan khawatir, jika hanya menangani salah satu dari 5 elemen iblis surgawi. Tak lama kemudian, Dev bersama kelompoknya segera meninggalkan tanah ujung utara ini, untuk menuju ke Kabupaten Jialing. Meskipun racun di tubuh Yihe sudah disembuhkan, Dev tetap harus menepati janjinya, dan memberikan pil jiwa es kepada putri Kabupaten Jialing. Ini adalah masalah integritas, Dev tidak akan menjadi orang yang tidak mempunyai integritas. Meskipun pil jiwa es tak ternilai harganya, Dev juga tahu bahwa, jika dia menelan pil jiwa es sekarang, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Bahkan, sangat mungkin baginya, untuk bisa memahami asal-usul kekuatan es, tetapi, Dev tidak akan melakukan hal tercela semacam ini. Segera, Dev dan yang lainnya tiba di Kabupaten Jialing, dan di gerbang Kabupaten Jialing, Tuan Yan sedang menunggu mereka, seolah-olah dia tahu mereka akan datang. Bersambung.